Halo, Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam serial program Bible Learning, serial pembelajaran kebenaran firman Tuhan secara online lewat media YouTube. Saya mendorong untuk saudara-saudariku yang terkasih yang baru mendengarkan channel ini untuk melihat penjelasan Bible Learning eksposisi Injil Matius pasal 1 dan kedua di video YouTube sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksposisi Injil Matius pasal yang ketiga. Dan saudara-saudariku, sebelum kita membahas eksposisi Injil Matius, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu Tuhan atas hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar mengenai eksposisi Injil Matius, semua karena kasih karunia anugerah dan berkat-Mu saja ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi para pendengar channel YouTube ini, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi terang berkat dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami juga bisa menyaksikan tentang kebaikan-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap sama-sama belajar mengenai eksposisi Injil Matius. Yang siap sama-sama diberkati, sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka Injil Matius pasal yang ketiga. Saya harapkan saudara-saudariku juga membuka Alkitabnya. Ya, jadi Injil Matius ini ada 17 ayat Bapak Ibu yang pasal ketiga. Saya akan membacakan sebagian karena waktu yang singkat, sehingga saya mendorong Bapak Ibu menyelesaikan semua ayatnya dari ayat pertama sampai 17. Saya akan bacakan 8 ayat yang pertama saja. Mari kita akan mulai eksposisi Injil Matius pasal yang ketiga. Kisah tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu orang Farisi dan orang Saduki, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudaraku yang terkasih, tema eksposisi Injil Matius pasal yang ketiga ini adalah keselamatan bagi bangsa Yahudi dan umat manusia hanya didapatkan melalui pertobatan dan kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membahas mengenai eksposisi Injil Matius pasal yang ketiga ini. Saudaraku yang terkasih, seperti di video yang pertama, di mana Matius pada mulanya menuliskan Injil ini, awalnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang diaspora, yang menyebar ke beberapa kota, dan yang mereka masih meragukan mengenai kemesiasan Yesus. Dan tujuan Injil ini untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang mati, yang dihukum di kayu salib menanggung dosa manusia, yang menebus dosa manusia, yang bangkit di hari ketiga, naik ke surga, adalah Allah, adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, Injil Matius ini juga menekankan bahwa hadirnya Mesias ke dunia menandakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Matius juga menekankan bahwa bangsa Israel untuk mendapatkan keselamatan dalam hidupnya tidak bisa hanya melalui status kewarganegaraannya atau status keturunan sebagai orang Yahudi Israel, di mana keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub akan mendapatkan berkat saja. Tetapi saudaraku, untuk mendapatkan keselamatan,
bangsa Israel harus mengalami yang namanya akronimnya adalah 3P. Yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah permandian, yaitu dibaptis secara air, dibaptis Roh Kudus dan api. Yang ketiga melalui buah pertobatan atau perubahan hidup. Ya, jadi 3P, pertobatan, permandian, dan perubahan hidup. Mari kita bahas satu persatu ayatnya, saudaraku. Kita akan mulai dari awal ya. Jadi di Injil Matius pasal ketiga ini menceritakan ada 4 orang, saudaraku ya. Ada 5 ya. Yang pertama Yohanes Pembaptis, kemudian yang kedua Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang Farisi dan orang Saduki, ya, ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dari Yudea dan sekitarnya datang juga di Sungai Yordan untuk dibaptis. Mari kita buka satu persatu. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita harus paham, saudaraku, di mana ada istilah seperti ini, saudaraku. Kalau orang makan di restoran Padang, tidak otomatis orang tersebut menjadi orang Padang. Ya, dia hanya makan di situ, saudaraku. Bukan minta marga sebagai orang Padang, enggak. Orang yang pergi ke China berlibur, tidak otomatis dia menjadi warga negara China ya, karena dia sedang berlibur di sana. Orang yang berziarah ke Israel, tidak otomatis dia menjadi warga negara Israel. Dia hanya berziarah, dia hanya melakukan Holy Land Tour, ya. Jadi dia tidak otomatis jadi warga Israel. Demikian juga orang yang pergi ke gereja, tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi orang Kristen. Orang yang rajin berdoa, orang yang melakukan amal kebaikan, puasa, tidak otomatis dia menjadi orang percaya. Orang yang lahir dari keturunan orang tua Kristen, papanya Kristen, mamanya Kristen, kakek neneknya Kristen, di KTP-nya Kristen, bukan berarti dia akan menjadi orang Kristen, saudaraku. Sedangkan orang Kristen sejati adalah orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah di mana orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kemudian orang tersebut melakukan pertobatan, mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan, menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kemudian orang tersebut memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan orang tersebut menerima kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kelahiran, dibaptis Roh Kudus, dan dibaptis secara api di Injil Matius ini. Dan mengalami perubahan hidup dari hidup yang sebelum percaya Yesus dan hidup setelah percaya Yesus menerima karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Hidupnya diubahkan, dirubah. Dengan demikian, orang tersebut menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang mau dimuridkan, orang yang mau dibentuk hidup taat setia sampai akhir hidupnya. Jadi kekristenan itu bukan karena keturunan. Kekristenan bukan karena kita datang ke satu tempat menjadi Kristen. Kekristenan membutuhkan respon hati, respon iman, percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau dilahirkan baru di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Matius pasal 3 ini, kita belajar juga, saudaraku, tentang kisah tentang Yohanes Pembaptis. Memang dalam Injil Matius ini tidak dijelaskan secara lengkap tentang latar belakang siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. Di dalam kitab Injil ada beberapa nama Yohanes, saudaraku. Misalnya, Yohanes, murid Yesus atau rasul, salah satu rasul Yesus atau yang disebut dengan murid yang dikasihi. Penulis kitab Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Ya, itu nama Yohanes yang pertama. Ada juga Yohanes, orang tua Simon Petrus. Saudaraku bisa membuka di Yohanes 1 ayat 42. Simon anak Yohanes, ya. Dan ada juga Yohanes Pembaptis. Ya, kali ini kita akan belajar kisah tentang Yohanes Pembaptis. Latar belakang dan tugas Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama dijelaskan mengenai asal Yohanes Pembaptis tidak lengkap, hanya tampil di padang gurun Yudea. Untuk lebih jelasnya kita bisa mencari referensi dari
Injil lainnya, yaitu dari Injil Lukas dan Injil Yohanes. Siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis? Dari mana asalnya? Kita bisa buka di kitab Lukas pasal yang pertama. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang anak dari seorang imam, ya, yang ada di Yudea, yaitu namanya Imam Zakaria. Dia di Lukas pertama pasal 5 sampai dengan Lukas pertama ayat 5 sampai dengan ayat ke-7 dikatakan, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi papanya imam, keturunan Lewi, istrinya mamahnya juga Elisabet, juga keturunan Harun, keturunan Lewi juga. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Papa mamanya Yohanes Pembaptis ini orang-orang yang luar biasa. Hidup takut akan Tuhan, hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Excellent, luar biasa. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kisah kelahiran Yohanes ini hampir seperti kisahnya Abraham, ya. Jadi papa mamanya Yohanes ini sudah lanjut umurnya. Kalau bisa dibilang mamanya juga sudah tidak menstruasi lagi, ya. Secara manusia tidak mungkin bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Namun karena mujizat, karena kasih Tuhan, keajaiban Tuhan, melihat ketaatan papa mamanya, Tuhan memakai Elisabet, ya, di saat tuanya, lanjut umurnya, bisa mengandung anak yang nantinya dinamakan sebagai Yohanes Pembaptis karena dia sudah dinubuatkan untuk menjadi pembaptis, ya, orang yang membaptiskan bangsa Israel. Di ayat 2-6 kita bisa melihat di Matius pasal 3 ini tentang tugas Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih, tugas Yohanes Pembaptis itu apa sih? Di mana tugas Yohanes Pembaptis jelas sekali di situ dikatakan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan membaptis orang Israel yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, termasuk membaptis orang-orang Farisi dan orang Saduki yang saat itu mereka datang. Namun Yohanes Pembaptis mengecam mereka, ya, hasilkanlah buah pertobatan. Bukan karena dibaptis hanya karena ikut-ikutan, tetapi mereka harus berubah. Karena orang Farisi dan orang Saduki itu terkenal, saudaraku. Orang Farisi adalah kaum Farisi, ahli Taurat, pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Pada zaman Esra, mereka melarang kawin campur. Pada zaman Nehemia, mereka mengembalikan perpuluhan. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap dirinya sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim memisahkan diri dari orang biasa. Jadi mereka merasa sebagai pelaku hukum Taurat, paling kudus, paling saleh. Mereka memisahkan diri dari rakyat-rakyat biasa. Itu orang Farisi, saudaraku. Ya, saudaraku bisa tahu siapakah Farisi-Farisi zaman now? Ya, saudaraku nanti bisa menjawab sendiri, ya. Bisa komen di kolom ini juga. Yang kedua, orang Saduki itu siapa sih, Pak? Nah, orang Saduki adalah, menurut Yosefus, kaum Saduki menolak konsep takdir. Jadi mereka tidak percaya adanya takdir, menolak kekekalan jiwa dan ganjaran kekal setelah kematian. Dan mereka juga menerima adanya kehendak bebas, saudaraku. Menurut catatannya Yosefus, ya, sejarawan Yahudi, ya. Juga mencatat bahwa kaum Farisi memberi aturan tertentu pada orang banyak yang tidak dicatat oleh Musa, dan orang-orang Saduki menolaknya. Jadi orang Saduki juga menolak kaum Farisi. Jadi dua kaum ini bertentangan antara Farisi dan Saduki, ya. Orang-orang Saduki juga tidak mengakui adanya malaikat, ya. Mereka tidak mengakui adanya malaikat, roh, dan mereka juga menolak konsep kebangkitan orang mati. Itulah kaum Saduki. Ya, ditambah lagi mereka juga curiga terhadap kepercayaan populer masyarakat Yahudi tentang Mesias yang datang dari Allah untuk membebaskan tanah Yahudi dari penjajahan. Jadi orang Saduki ini nggak percaya Mesias juga, ya. Mereka memakai logika mereka, saudaraku. Baik, saudaraku, sekilas pembahasan tentang orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kita akan belajar juga apa tugas Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat perkataan malaikat Gabriel bahwa Yohanes Pembaptis akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan dan menyiapkan umat yang layak baginya,
Saudaraku bisa membaca di Lukas pertama ayat 13-17 ya. Ini nanti tolong dicatat ya saudaraku, tentang tugasnya Yohanes Pembaptis. Ini sebagai ayat pendukung tambahan. Kemudian Yohanes Pembaptis tugasnya apa? Nah, setelah Yohanes Pembaptis itu lahir, papanya Zakaria, dia memberikan nubuatan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi Zakaria ini sebagai papanya, awalnya juga nggak percaya tentang pemberitaan malaikat Gabriel bahwa istrinya akan mengandung, karena mereka sudah tua, saudaraku, sudah nggak sanggup lah untuk bereproduksi. Tetapi Tuhan membuat Zakaria lidahnya ketarik sehingga dia bisu, tidak bisa ngomong, sampai lahirnya Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis itu lahir, di Lukas pertama ayat ke-67, di situ ada tentang nubuatan Zakaria. Di ayat 76-79 juga ada. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menjadi nabi Allah yang maha tinggi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, nanti saudaraku bisa baca di Lukas yang pertama. Saudaraku terkasih, hal ini juga penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya. Tadi kitab Matius juga dikatakan. Saudaraku bisa membaca di Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apakah Yohanes Pembaptis itu sama dengan seperti Nabi Elia? Nah, kita akan bahas saudaraku ya. Sekilas ya, ini hanya sebagai tambahan di eksposisi Injil ini. Jadi, kita membicarakan bukan Yohanes Pembaptisnya, yang kita bicarakan adalah Tuhan Yesusnya. Karena setiap firman Tuhan adalah membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Yohanes Pembaptis itu sama dengan seperti Nabi Elia? Yang pertama, kalau kita melihat secara outfit itu apa? Outfit itu apa yang dikenakan, bajunya, celananya, ya, sepatunya, ya. Kita bisa melihat secara outfit apa yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Baju yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis itu hampir sama dengan baju yang dikenakan oleh Elia. Saudaraku bisa membuka di 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Di mana 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8 berkatakan tentang kisah tentang Nabi Elia, saudaraku ya. Ini outfitnya. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah itu Elia, orang Tisbe. Jadi sama, saudaraku. Tadi kita baca kitab Matius juga sama, ya. Di mana Matius 3 ayat 4, Yohanes Pembaptis juga memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, saudaraku. Ya, jadi secara outfit sama, tapi apakah benar Yohanes Pembaptis itu Elia? Nah, masa Elia bangkit lagi ya, saudaraku? Yang bangkit lagi hanya Tuhan Yesus ya, saudaraku ya. Itu hanya outfitnya sama. Yang kedua, roh dan kuasa yang ada pada Elia itu ada juga pada diri Yohanes Pembaptis. Saudaraku bisa melihat di Lukas pasal 1 ayat 10-17 ya. Kuncinya di ayat 17, saya bacakan ya, saudaraku. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi roh dan kuasa Elia itu ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi hanya roh Tuhan, spirit yang seperti Spirit Allah yang ada dalam diri Elia itu juga ada dalam Yohanes Pembaptis. Jadi memiliki tugas yang sama seperti Elia, menyiapkan jalan bagi Tuhan, membawa umat Tuhan Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan. Zaman Nabi Elia hidup juga sama. Bangsa Israel mereka menyembah berhala, ya, menyembah Allah-Allah Kanaan, ya. Karena raja yang berkuasa saat itu juga menyembah dewa-dewa. Elia sampai berdoa sama Tuhan, minta di tanah Israel tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Dan itu terjadi. Setelah itu mereka mengumpulkan nabi-nabi Baal Asyitoret, 400 nabi Baal lebih dikumpulkan. Membangun mezbah, kemudian disuruh kasih persembahan daging dan mezbah. Mereka menari-nari dari pagi sampai sore, menoreh-norehkan badannya. Mereka nggak bisa mendatangkan api, mereka malah kesurupan roh-roh. Ya, setelah itu giliran Elia, mezbah itu dikasih air, sampai air itu meluap sampai parit-paritnya. Elia berdoa sama Tuhan, api menyambar dari langit, dan semua korban yang ada di mezbah itu terbakar sampai hangus semua batu-batu yang untuk menyusun mezbah. Di situ mereka baru bertobat. Ternyata Allahnya Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang ada, tidak seperti dewa-dewa yang disembah oleh nabi-nabi Baal. Dan di saat itu Elia membuat orang Israel pada bertobat,
dan membunuh 400 lebih Nabi Baal. Demikian sama saudaraku, kehadiran Yohanes Pembaptis itu dipakai Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, membawa umat Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jadi yang pertama tuh outfitnya sama, roh dan kuasa yang ada pada Elia juga ada pada diri Yohanes. Tapi apakah benar yang terakhir nih saudaraku, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia sendiri? Ya kita baca saudaraku ya, dasar kebenaran firman-Nya. Semuanya ada dalam Alkitab saudaraku. Yohanes Pembaptis yang ketiga mengakui bahwa dirinya bukanlah Elia. Wah, bahwa dirinya bukan Elia. Iya beda dong saudara. Pribadi Yohanes Pembaptis, namanya Yohanes Pembaptis, yang satunya pribadi Elia. Nggak mungkin Elia bangkit lagi ya. Yang bangkit di Alkitab saat itu hanya Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit sendiri dari kematian. Saudaraku, di Yohanes pasal yang pertama, ayat 21-23. Mulai dari ayat 21, saudaraku, berkatalah Yohanes Pembaptis. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia itu Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nih, jawab Yohanes Pembaptis. Ayat 23, jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, sangat jelas ya. Sekarang saudara-saudaraku, kalau ada perkataan, oh Yohanes Pembaptis itu Elia, ya itu salah, itu hoax. Fakta sebenarnya bahwa Yohanes Pembaptis itu bukanlah Elia, tetapi spirit yang ada dalam Yohanes Pembaptis itu sama dengan spirit yang ada di Elia. Kuasa Allah yang bekerja sama yang ada bekerja di dalam diri Elia. Dan outfitnya sama, saudara, ya, karena Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit ya, saudaraku ya. Kemudian kita akan bahas juga sekilas apa makanan Yohanes Pembaptis selama tinggal di padang gurun. Matius 3 ayat keempat dikatakan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, ada dua besar penafsiran yang ada di Alkitab, saudaraku. Di mana penafsiran yang pertama menganggap bahwa belalang yang dimakan Yohanes Pembaptis itu bukan belalang hewan, saudaraku ya. Dan di sini dikatakan oleh nazarettour.co.id ya, teman-teman bisa melihat di internet juga bahwa belalang yang dimakan Yohanes Pembaptis dikatakan adalah tanam-tanaman seperti kacang kapri atau seperti buah polong ya, segede pete ya. Jadi dia bentuknya mirip seperti edamame ya, kacang kapri atau ekstrim. Ada salah satu peserta Nazarettour yang berkata mirip seperti pete Cina, tapi nggak seperti segede pete Cina juga ya. Tanaman ini juga dikeringkan lalu kulitnya ditumbuk halus, bisa diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman. Sedangkan untuk rasanya agak manis dan mirip seperti coklat, kayak serat kalsium dan banyak akan vitamin. Jadi ada juga penafsiran seperti itu ya, dia dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ya yang hidup di padang gurun. Tapi juga ada penafsiran, saudaraku yang terkasih, di zaman Alkitab ya, di Matius 3:4 bahwa belalang itu dianggap sebagai makanan yang enak. Sampai sekarang ini di Timur Tengah ya, masih ada kok yang gemar makanan daging belalang dicampur dengan air madu ya. Bahkan di Perjanjian Lama di Imamat 11 ayat 20, semua serangga yang bersayap dan merayap tidak boleh kamu makan, jangan makan itu. Kamu dapat memakan dari antara serangga yang bersayap, yaitu serangga yang berjalan dengan keempat kakinya dan yang punya paha di atas kakinya dapat melompat. Kamu dapat memakan segala jenis belalang ya, Imamat 11 ayat 22. Kamu dapat memakan segala jenis belalang, semua jenis belalang gambar, semua jenis belalang kunyit, dan segala jenis belalang padi. Ya, jadi ditafsirkan memang belalang itu yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Menurut ensiklopedia Alkitab, ya iya memang belalang itu yang dimakan. Karena di saat itu belalang itu sebagai makanan yang enak. Dan di Alkitab di Imamat 11 ayat 22 juga dikatakan kamu dapat makan segala jenis belalang, semua jenis belalang gambar, semua jenis belalang kunyit, dan segala jenis belalang padi. Karena belalang itu juga penuh protein dan vitamin, saudaraku. Nah, untuk madu hutan, saudaraku juga tahu bahwa madu ini adalah makanan yang dikumpulkan oleh para lebah ya, dari tanaman-tanaman di hutan, di padang gurun saat itu juga. Sudah jelas sekali madu dapatkan dari sarang lebah
yang manis dan kaya akan vitamin dan mineral dan penuh dengan gizi ya, yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi sekilas pembahasan eksposisi tentang makanannya Yohanes Pembaptis. Kita kembali lagi ke tema besar kita, di mana di Matius pasal 3 menekankan kepada kita semua bahwa keselamatan itu bukan hanya lewat keturunan atau predestinasi awal ya. Orang Israel percaya mereka ini adalah bangsa pilihan, bangsa yang ditentukan Tuhan untuk diselamatkan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, perbudakan di Asyur ya. Mereka menganggap dirinya sudah benar. Enggak, saudaraku. Bahwa Matius ingin menekankan kepada bangsa Israel bahwa kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga ini menekankan bahwa engkau masuk hidup bersama, tinggal bersama-sama tempatnya Allah yang memiliki kerajaan surga, maka engkau harus bertobat dari hidupmu, dosa-dosamu, dari semua kelakuan jahatmu. Engkau harus bertobat, meninggalkan semuanya itu. Kemudian setelah bertobat, kamu harus mengalami baptisan, dibaptis sebagai tanda pertobatan, baptisan air, dan kamu harus mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus melalui baptisan Roh Kudus dan baptisan api di dalam nama Yesus, dan engkau harus menghasilkan buah pertobatan karena Roh Kudus sudah dikaruniakan dalam hidupmu, hidupmu sudah diubahkan. Hidupmu sudah bukan kamu lagi, tapi Kristus yang ada dalam kamu. Saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar, saudaraku. Yang pertama, poin yang pertama, untuk mendapatkan keselamatan, harus melalui pertobatan dan kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Poinnya adalah di ayat pertama, saudaraku. Matius pasal 3 ayat pertama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, di dalam pertobatan ini mengandung makna bukan hanya, ya, saya mau bertobat, tapi besok melakukan kejahatan lagi. Dalam pertobatan itu ada 4 unsur, saudaraku. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa semua manusia itu berdosa. Kita bisa baca kitab Roma ya. Manusia dilahirkan, kalau orang dunia berkata, bayi dilahirkan ke dunia seperti selembar kain putih yang belum bernoda, selembar kertas putih yang belum ditulis oleh pensil atau pena. Salah, saudaraku. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen mengakui bahwa kita lahir sudah membawa dosa warisan, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi kita harus menyadari semua manusia berdosa. Dan setiap perbuatan kita, kebaikan kita, amal soleh kita di hadapan Tuhan adalah seperti kain kotor. Kita perlu pertolongan, kita perlu keselamatan di hadapan Tuhan. Pertobatan harus diawali dengan kesadaran bahwa kita ini sebagai manusia yang berdosa. Pertobatan juga harus didasari dengan pengakuan. Kita harus mengakui selain dosa-dosa warisan, kita juga sebagai manusia seringkali berbuat dosa. Mungkin lewat perkataan kita, lewat tulisan WhatsApp kita, lewat tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kadang melukai orang, menyakiti orang, membuat kerugian terhadap orang lain, saudaraku. Setelah menyadari kesadaran akan dosa, kemudian pengakuan dosa-dosa apa yang kita sudah alami, sudah lakukan. Yang ketiga, kita harus mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang sanggup untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita mengakui, kita sudah menyadari, mengakui, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat adalah komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu komitmen di hadapan Tuhan, minta kesanggupan, kemampuan, pertolongan dari Tuhan untuk hidup menghasilkan buah pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya kalimat lip sync di mulut atau di awal, tetapi pertobatan itu memang harus dibuktikan lewat tindakan perubahan setelah kita bertobat, saudara. Jadi ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah kesadaran akan dosa. Yang kedua, pengakuan akan dosa. Yang ketiga adalah pertobatan di hadapan Tuhan, mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sudah bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan. Yang keempat adalah perubahan hidup
atau buah dari pertobatan. Kemudian saudaraku, poin yang kedua, penekanan dari Injil Matius pasal yang ketiga ini adalah keselamatan selain dari pertobatan adalah kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam pertobatan tadi, saudaraku, di poin yang ketiga, setelah kita mengakui, menyadari akan dosa-dosa kita, mengakui, dan kita bertobat, dibaptis ya, baptis air sebagai tanda pertobatan. Yang keempat adalah perubahan hidup, ya. Di mana, saudaraku, dalam keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada di dalam Yesus, tidak ada Allah lain, tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan lain yang memberikan jaminan keselamatan. Hanya Yesuslah yang menjamin keselamatan kita, saudaraku. Firman Tuhan di Matius pasal yang ketiga, ya saudaraku, ayat yang kelima dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi, ketika melakukan pertobatan, setelah sadar, mereka mengaku dosanya. Saya dosa dulu menipu, saya dulu dosanya mencuri, saya dosanya membunuh, berzina. Mereka mengaku, saudaraku. Kemudian mereka memberikan diri dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kata baptis di sini berasal dari kata Yunani baptiso. Kata kerja baptiso. Baptiso ini artinya adalah mencelupkan, menenggelamkan, ya. Jadi baptiso ini memiliki arti membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat welmet, tenggelam, yaitu sepenuhnya basah. Jadi basah dari ujung rambut kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi benar-benar tenggelam di air. Sebagai tanda pertobatan, sebagai simbol pertobatan, semua dosa-dosa lama kita tenggelamkan di air. Dan ketika kita dikeluarkan dari air, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang sudah berubah, bertobat, sudah meninggalkan dosa-dosa yang lama. Ya, saudaraku, ya. Jadi poin pertobatan di situ. Menyadari, mengakui, bertobat, dibaptis, tanda pertobatan, kemudian meninggalkan. Ayat 3, pasal 3 ayat 8 dikatakan, ketika orang Farisi dan orang Saduki mereka dibaptis, Yohanes Pembaptis pun menjelaskan, menekankan kepada mereka. Ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika Anda dibaptis, bukan berarti saya kalau dibaptis sudah nggak bisa berbuat dosa lagi, jadi dibaptisnya nanti salah, saudaraku. Segeralah ketika engkau dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, engkau meresponi panggilan Tuhan, engkau bertobat, mengakui dosamu, engkau mengikuti kelas dasar-dasar keselamatan, dan engkau dibaptis, ya, engkau menjadi warga kerajaan Allah. Engkau tertulis namamu di dalam buku kehidupan. Ya, jangan punya pemikiran, kalau saya sudah dibaptis, saya nggak bisa berbuat dosa lagi. Jangan ingin berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah percaya Tuhan, maka kita ingin hidup benar, taat sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan hidup di dalam hidup yang lama. Berarti dibaptisnya masih setengah-setengah kalau kita masih ingin hidup yang lama. Karena firman Tuhan jelas di sini, Matius pasal 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu Yohanes saja menunjuk kepada orang Farisi, orang yang sudah merasa dirinya saleh, merasa dirinya hebat melakukan hukum Taurat, dikecam sama Yohanes Pembaptis. Ya, saudaraku, ya. Kemudian, saudaraku, dikatakan juga di ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi kalau kamu sudah dibaptis tapi kamu tidak berubah, berarti baptisanmu masih dipertanyakan, saudaraku. Kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bertobatlah. Ya, kalau engkau sudah dibaptis, jangan minta dibaptis lagi, tetapi minta peneguhan dari Tuhan mengenai makna baptisanmu. Bertobatlah di hadapan Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Firman Tuhan katakan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Jadi jangan sampai kita sudah muntah dijilatin lagi. Kita harus bertobat meninggalkan dosa-dosa lama kita, saudaraku. Firman Tuhan katakanlah, kalau engkau tidak menghasilkan buah yang baik, pohon itu ditebang, dibuang ke dalam api, saudaraku. Jadi
Ketika kita sudah dibaptis, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus, marilah kita membaca firman Tuhan, hidup bersekutu intim dengan Tuhan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan yang kudus, maka hidup kita pun akan terimpartasi kuasa Tuhan menjadi hidup yang kudus. Kita membaca firman, berdoa, fellowship. Kalau kita hidup masih intim dengan dosa-dosa lama, masih senang dengan kesenangan duniawi, melakukan kegiatan yang lama, ya kita menjauh dari Tuhan, hidup kita ya tidak berbuah. Dan firman Tuhan katakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti nanti ditebang dan dibuang ke dalam api, yaitu api neraka, saudaraku. Ya, saudaraku, kelahiran baru di dalam Kristus, ya, setiap orang yang diselamatkan, bangsa Israel, dan relevansinya buat kita juga sebagai orang percaya saat ini. Ketika kita mau diselamatkan, kita harus mengakui dosa-dosa kita, bertobat, memberi diri kita dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, meninggalkan dosa lama. Tetapi firman Tuhan di poin yang kedua, kelahiran baru adalah ayat pasal 3 ayat 11. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya." Jadi melepas kasut, ya, kasut itu seperti sandal zaman dahulu ya, di abad pertama. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudaraku. Alat penampi sudah di tangannya, yang membaptis tadi, ia akan bersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, Pak, baptisan air berarti apa? Nggak perlu, yang perlu baptisan Roh Kudus aja, dan baptisan api dari Tuhan. Salah, saudara. Baptisan air itu perlu, saudara, sebagai tanda pertobatan. Kita sudah mengakui dosa-dosa kita, menyadari, mengakui kita bertobat untuk percaya Yesus. Kita menerima Yesus dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bangkit dari kematian dan Allah yang hidup, dan akan datang menyebut kita lagi. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta dibaptis Roh Kudus dan api dalam nama Tuhan Yesus. Itu kelahiran baru, saudaraku. Saudaraku, apa sih yang dimaksud, saudaraku? Kok ada 3, Pak, di sini baptisan? Ya, yang pertama adalah baptisan air. Saudaraku bisa mencatat ayatnya. Baptisan air Matius 3 ayat 11 di sini sebagai tanda pertobatan. Anda sudah menyadari dosa Anda, dosa warisan, dosa yang Anda perbuat, Anda bertobat untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Itu sebagai tanda pertobatan. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 pun sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, di ayat keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi orang yang bertobat itu dibaptis dengan baptisan air, saudaraku, ya. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka juga harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, kelahiran baru tandanya selain dibaptis air juga dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ya, supaya dibaptis baptisan roh dan baptisan api, saudaraku. Kemudian, apa itu baptisan Roh Kudus, Pak? Kalau begitu, nah, baptisan Roh Kudus adalah suatu baptisan untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus sendiri adalah suatu pribadi Allah yang akan menyertai kita. Di Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus sendiri nanti yang akan menuntun kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Yohanes 16 ayat 13. Karena Allah tahu manusia itu lemah, manusia itu gampang jatuh dalam dosa, dalam pencobaan, maka Allah memberikan penolong, yaitu Allah Roh Kudus, tinggal dalam hidup kita bagi orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus. Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh Kudus akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya akan memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi, untuk berani menceritakan tentang Injil, bahwa Allah sungguh mengasihi semua umat manusia. Allah merindukan semua umat manusia itu bertobat, dan mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan, ya, supaya mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus. Ya, percaya Yesus. Dengan adanya baptisan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kita pencurahan Roh Kudus-Nya, memenuhi Roh Kudus dalam hati orang percaya, dan memberikan kuasa untuk bersaksi tentang Injil. Tanda-tanda yang menyertainya orang percaya, yang membuat orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh,
mengusir setan, ya, sebagai satu tanda supaya Injil diberitakan kepada semua makhluk. 1 Korintus 12 ayat 3. Anda bisa catat Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, baptisan Roh Kudus ini pada intinya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak menjamah hatinya. Roh Kudus tidak menginsafkan dalam hatinya. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi baptisan Roh Kudus ini sangat perlu bagi orang percaya. Ketika dia sudah mengaku dosanya, bertobat, tanda pertobatan lahir baru, ya, tanda pertobatan dibaptis air, ditenggelamkan dosa-dosanya, mereka juga harus dibaptis Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena tadi Yohanes berkata, aku hanya membaptis engkau dengan air, tapi dia yang datang, tali kasutnya membuka aja aku nggak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudaraku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang baptisan air, ditenggelamkan, sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, masuk dalam air sebagai tanda pertobatan, dosa-dosanya dihanyutkan dalam air, dan ketika muncul menjadi orang yang lahir baru, orang yang percaya Yesus, ya, kemudian harus menerima baptisan Roh Kudus, benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Saudaraku, kemudian apa Pak yang namanya baptisan api? Di Matius 3 ayat 12. Baptisan api ini ditafsirkan bahwa Tuhan Yesus selain memberikan karunia Roh Kudus, Tuhan Yesus juga melalui karunia Roh Kudus yang diberikan, membaptis kamu dengan api, memurnikan hatimu, memurnikan hidupmu selama proses iman percayamu mengiring Tuhan sampai engkau meninggal, saudaraku. Jadi nanti akan dilihat motivasi yang benar dalam menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Ada beberapa orang, saudaraku, yang percaya Yesus hanya untuk supaya bisa menikah, ya sudah, saya jadi Kristen, saya mau percaya Yesus supaya saya bisa menikah secara Kristen. Ada yang percaya Yesus motivasinya karena pekerjaan. Ada yang percaya Yesus karena mau melayani, jadi salah satu pelayan yang di atas mimbar mendapatkan pujian dari orang-orang. Tuhan akan memurnikan lewat baptisan api itu. Firman Tuhan di Matius 3 ayat 12 dikatakan, saudaraku, tadi sangat jelas sekali. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nanti ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan akan menampi kita. Tuhan akan menyeleksi kita. Apakah motivasi kita benar dalam mengikut Tuhan? Kalau Anda masih memiliki motivasi yang tidak benar, saya mendorong Anda semua untuk bertobat saat ini juga, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Tapi orang yang setia, orang yang taat, orang yang melakukan perintah Tuhan, dia akan mengumpulkan gandumnya dan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya bersama dengan Tuhan. Tapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Baptisan api ini adalah memurnikan. Seperti layaknya logam mulia, saudaraku. Emas, perak, untuk menjadi logam mulia yang sangat berharga, bongkahan emas harus dimurnikan dulu di dalam api yang sangat menyalanya di atas 1000 derajat Celcius. Harus mengalami permurnian, panas, tidak enak. Sama, saudaraku. Seperti menjadi orang Kristen, tidak hanya yang penting saya percaya Yesus. Ya, saya mau hidup seperti apa? Katanya yang penting percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat. Saudaraku, firman Tuhan katakan, harus menunjukkan buah dari pertobatan. Kalau kita tidak menunjukkan buah pertobatan, seperti pohon yang akan ditebang dan akan dibuang dalam perapian. Kalau kita juga tidak menunjukkan buah pertobatan, tidak ada motivasi benar dalam hidup mengiring Tuhan, melayani Tuhan, seperti gandum, debu gandum yang akan dibuang ke dalam perapian juga. Ending-endingnya juga bukan happy ending. Oleh karena itu, saudaraku, kembalilah miliki motivasi hati yang benar, mengikut Tuhan, bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam situasi hidup apapun juga, kita percaya Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang sanggup menolong kita. Bukan hanya di saat suka, bukan hanya di saat sehat, tapi dalam keadaan duka, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit. Mari kita sama-sama terus percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Dia sanggup menolong kita. Bahkan kita sudah diselamatkan, tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Demikian saudaraku, untuk Matius pasal 3, di ayat yang ke-13 sampai 17, kisah tentang Yesus dibaptis Yohanes. Di sini memberikan keteladanan saudaraku. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, harusnya Tuhan Yesus nggak perlu dibaptis dong. Ya. Kenapa harus dibaptis? Karena ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus ingin memberikan contoh teladan kepada bangsa Israel. Mesias pun yang sudah diurapi oleh Allah, diurapi oleh Bapa di surga, dia juga harus dibaptis untuk menggenapkan semua kehendak Allah terjadi. Kehendak Allah bukan hanya dia lahir, dia harus mengalami baptisan, dikuduskan, disucikan, karena Mesias mengambil rupa seorang manusia hina, Yesus Kristus, mengosongkan dirinya, mengosongkan kuasanya. Dia adalah 100% manusia saat di bumi, tetapi dia juga 100% Tuhan. Dia harus dibaptis memberikan teladan kepada kita semua. Kalau Mesias tidak dibaptis, dia tidak akan mati di kayu salib. Supaya menggenapi kehendak Allah untuk mati di kayu salib menjadi domba yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dia harus dibaptis. Segala dosa-dosa warisan keturunan dari nenek moyang ibunya, ya, itu ditenggelamkan. Dan dia juga memberikan teladan kepada kita untuk percaya kepada Yesus, untuk punya iman kepada Yesus, menjadi orang Kristen yang percaya Yesus, harus mengikuti teladan Yesus, dibaptis. Ingat, baptiso berasal dari kata baptiso, ditenggelamkan, membenamkan diri seluruhnya dalam air, ya saudaraku ya. Kemudian ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudaraku terkasih, roh Allah itu digambarkan berbagai macam bentuk. Ada seperti burung merpati, ada seperti lidah-lidah api, ya, kepenuhan roh Allah. Jadi, saudaraku terkasih, ketika Anda mengalami kepenuhan roh Allah, pokoknya harus seperti burung merpati. Tidak, saudaraku. Metodenya tidak seperti itu. Ini hanya simbolis dari sang penulis, ya, bahwa burung merpati ini adalah hewan yang tidak mempunyai tembolok, yang tidak punya hati empedu yang pahit, ya, saudaraku, tidak punya empedu yang pahit. Jadi burung ini mengolah makanannya dengan baik di pencernaannya, sehingga burung ini diilustrasikan sebagai hewan yang benar-benar kudus, ya, sebagai simbol Roh Kudus, saudaraku, sebagai simbol saja. Tidak berarti burung merpati yang ada di dunia ini semua hewannya kudus, enggak. Ini hanya simbol turunnya Roh Kudus kepada pribadi manusia Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku, kok Tuhan Yesus harus mengalami ini? Ini memberikan teladan kepada kita, saudaraku. Ketika kita bertobat, kita dibaptis air, dan ketika Pak Pendeta atau Gembala siapapun yang membaptis orang percaya, engkau dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Kita percaya dengan iman, Roh Kudus dicurahkan dalam hati orang yang sudah dibaptis tersebut, dipenuhi dalam hatinya. Dan mulai detik itu juga, saat itu juga, hidupnya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang ada dalam dirinya. Dan firman Tuhan berkata di Matius pasal 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, kembali ke tema pembahasan di pasal ketiga ini, saudaraku, Injil Matius, dikatakan bahwa keselamatan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan, yaitu melalui pertobatan, mengaku dosa, bertobat, dan mengalami kelahiran baru, dibaptis Roh Kudus dan baptisan api di dalam Kristus Yesus. Jika engkau yang belum dibaptis dan engkau yang baru mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini, dan engkau dilawat di jamah Tuhan, segera responi panggilan Tuhan, responi jamahan Roh Kudus, saudaraku. Bertobatlah di hadapan Tuhan, cari gereja terdekat dengan rumahmu, mintalah dirimu untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan, dan mintalah dirimu untuk didoakan, dibaptis secara baptisan Roh Kudus dan baptisan api di dalam Tuhan. Dan saudaraku yang sudah dibaptis air, tapi belum dibaptis selan, berdoalah sama Tuhan, minta hikmat Tuhan.
Kalau Tuhan menghendaki engkau dibaptis selam sebagai tanda pertobatan, ikutlah baptis selam. Dan benar-benar hasilkanlah buah pertobatan dari baptismu itu. Dan mintalah juga untuk didoakan mengalami doa baptisan Roh Kudus dan api. Supaya hidupmu dikuduskan, dilayakkan, dan dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau mengalami penyertaan Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan, keberanian untuk bersaksi. Terima kasih, demikian serangkaian kebenaran firman Tuhan tentang eksposisi Injil Matius pasal ketiga, saudaraku. Dan jika saudaraku ada pertanyaan atau saudaraku masih mau menambahi, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada orang-orang yang mendengarkan saudaraku, supaya mereka juga mengalami berkat seperti yang saudaraku alami. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada eksposisi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.